saya mengampu mata pelajaran biologi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa agar pertemuan kita hari ini ya akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum saya absen, agar dapat ya kita semua termasuk saya ya, kita semua silakan mengecek kebersihan baik dalam laci, kalau ada ya berdiri semua ya dulu. Kalau sudah bersih kan enaknya. Kira hari ini siapa yang bisa hadir? Lingga ada? Oh iya, beliau sakit Pak tadi. Oh sakit ya? Cuma Lingga yang nggak ada? Ya. Silahkan anak-anak sekalian buka HP. Kita kan ada grup kelas ya. Saya kirim di grup. Silahkan dibuka link. Nanti ada emoticon. Kalau suasana hati kalian tuh lagi apa? Kalau lagi sedih sih buat sedih ya. Mudah-mudahan semuanya ceria ya. Coba dibuka. Itu ada. Kalian cukup pilih salah satu emoticon saja. Nah, silakan dibuka. Ada. Nah, masukkan nama, kemudian pilih salah satu emoticon yang menurut kalian mewakili diri kalian. Ayo coba. Sudah? Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengingat kembali ya, atau mereview kembali materi kita minggu kemarin atau pertemuan pertama. Ini kan adalah pertemuan kedua dari bab ini. Sekarang pertanyaan kira-kira ada yang masih ingat tidak materi pertemuan kita sebelumnya kira-kira? Saya Pak. Oke, Mutia apa Mutia? Komponen ekosistem. Ya. Apa saja yang dibahas komponen ekosistem itu? Ada yang ingat? Saya Pak. Oke, apa Naila? Biotik dan abiotik. Oh, biotik dan Abiotik. abiotik. Apa itu biotik, abiotik? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Apa Andri? Biotik yang hidup dan abiotik yang tak hidup. Oh iya, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, coba perhatikan ke depan. Nah, ini gambar apa kira-kira nih? Ada yang bisa memberi pendapat? Ini gambar apa kira-kira? Kupu-kupu dan bunga. Apa tadi Pak? Kupu-kupu dan bunga. Ya, ini gambar kupu-kupu dan Bunga. bunga. Kira-kira apa yang terjadi di gambar ini kira-kira? Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan kupu-kupu. Terus kupu-kupu membantu proses menyembuhkan pada bunga. Oh gitu ya. Berarti ini ada hubungan ya antara kupu dan Bunga. nah, itu. Oke, gambar selanjutnya. Nah, ini kalau biasanya liburan senang kesini ya. Nah, ini gambar apa lah kira-kira? Nah, ada yang tahu tidak nih gambar apa ini? Gambar apa nih? Kelihatan nggak? Ya. Nah, gambar apa ini? Gambar sah? Nah, pertanyaannya kira-kira kan tadi sudah disebutkan sama Andriani ya, ada biotik, ada abiotik. Menurut kamu apa saja yang ada di sawah itu yang biotik, kemudian yang abiotik ada apa saja? Ada yang bisa Oke, silakan Bayu. Yang biotik salah satunya ada padi, ada burung,
banyak lainnya Pak. Oh gitu ya. Itu ya biotik. Kalau yang abiotik ada apa saja di sini? Apa ya San? Coba. Suhu, udara, tanah, air, cahaya. Oh ya, ada cahaya di sana ya. Ada air, ada tanah ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bayu dan Elsa. Baik, pembelajaran hari ini ya, kita melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang komponen ekosistem. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang interaksi komponen ekosistem. Tadi sudah ada beberapa sudah disebutkan tadi ya. Si Pak sudah menyebutkan Kak, itu ada bunga dan lebah tadi ya. Nah, itu termasuk interaksi ya. Kita mulai dengan pretest ya. Saya akan kirim di WA lagi. Silakan dibuka untuk pretest. Ya, ada linknya. Nah, itu silahkan soal yang perlu kalian kerjakan. Jangan buru-buru dikerjakan semampu kalian. Nggak perlu nyontek ya, dikerjakan sesuai kemampuan. Nggak apa-apa, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Boleh silakan. Soalnya Ya. Nama lengkap gitu ya. Makanya saya buat di situ nama sesuai ijazah. Jangan melupakan makanya saja. Nah, tadi kan ada sebagian sudah saya tampilkan hikmahnya. Yang sudah boleh langsung di bawahnya ada tekan klik ya. Nanti maka jawaban kalian langsung terkoneksi ke laptop saya. Gimana? Ada yang bingung soalnya? Jadi bingung ya, karena mempelajari. Makanya materi sebelumnya nanti akan setelahnya. Ya, waktu sebentar lagi ya. Silakan diselesaikan. Silakan menyampaikan jawaban. Ganti waktu politik untuk kalian mengirimkan jawaban. Selesai? Oke, luar biasa. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu. Peserta didik itu mampu menganalisis interaksi antar komponen ekosistem. Kalau kemarin kalian sudah membahas apa saja komponen ekosistem, selanjutnya kalian akan membahas tentang ini ya, interaksi. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian akan mampu ya menciptakan solusi tentang bagaimana menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis nanti interaksi antar komponen ekosistem. Nanti ada penilaiannya ada dua, ada pretest, ada posttest. Kemudian nanti ada penilaian juga, ada penilaian sikap. Jadi bagaimana tingkah laku kalian ya di dalam diskusi, di dalam kelas ini semuanya saya nilai. Termasuk kalian presentasi nanti. Nanti presentasi juga saya nilai. Apa ini yang aktif, ini yang tidak aktif, kemudian nanti pokoknya semua yang kalian lakukan itu ada penilaiannya. Bapak akan menyampaikan apa sih manfaat dari mempelajari pelajaran kita hari ini. Namanya interaksi ya. Interaksi itu kan artinya kita berhubungan dari satu dengan yang lainnya. Jadi kita manfaatnya kalau kita sudah mendalami pelajaran hari ini, kita tentu akan bersyukur ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita ini manusia terbatas ya. Ada tidak di sini yang merasa dirinya bisa hidup sendiri? Tentu kita membutuhkan orang lain. Pokoknya kita ini semuanya saling membutuhkan. Tidak ada yang tidak membutuhkan. Jadi kita sebagai umat yang beragama ya, terlebih kita ini mayoritasnya adalah semuanya beragama Islam. Marilah kita jaga
silaturahmi, baik dengan keluarga, teman, ya, dan siapapun. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Nah, silahkan disimak ya dan dipahami. Nanti Bapak akan memberi waktu untuk kalian membuat pertanyaan atau membuat rumusan masalah, ya. Video yang pertama dimulai dari Dinas Perikanan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyebar benih ikan tondro sebanyak 30.000 di sejumlah sungai yang ada di Ponorogo. Salah satunya Sungai Galok yang ada di Desa Pogijo, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Sebanyak 15.000 benih ikan tondro dan dilakukan 2 kali penyebaran. Selain di Sungai Galok, petugas juga menyebar benih ikan di sungai yang ada di beberapa kecamatan, masing-masing Kecamatan Jenangan dan Kecamatan Siman. Sedangkan tujuan penyebaran benih ikan ini adalah untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem di perairan umum. Kemudian ada lagi yang kedua, ya. Silakan diperhatikan lagi. Tercemar limbah sampah dari TPA aliran sungai di Desa Mencan, Ponorogo, Jawa Timur menghitam dan berbusa. Selain mengancam kesehatan warga setempat, aliran sungai untuk irigasi ini juga merusak hasil pertanian. Sejak digunakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh Pemkab Ponorogo, aliran sungai di Desa Mencan, Ponorogo ini makin tercemar. Bahkan saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi air sungai makin pekat. Kira-kira siapa yang bisa memberikan rumusan masalah dari video tersebut? Siapa? Oh, silakan. Gesi, apa pertanyaan yang tepat untuk video yang kita tampilkan tadi? Bagaimanakah pengaruh kondisi sungai terhadap interaksi komponen biotik dan kimia? Bagaimanakah pengaruh kondisi sungai terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Tadi bagaimana pengaruhnya? Oke, bagus. Ada lagi? Saya Pak, Oh, silakan, Laila. apakah ketidakseimbangan ekosistem berpengaruh terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Oh iya. Ya, tidak seimbangan. Kalau tidak seimbang pengaruh atau tidak? Enak. Oke, selanjutnya ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan Elsa. bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang? Oh iya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan tersebut maka kita analisis ya. Nanti saya Bapak akan membagikan kelompok. Nah, pertanyaannya sangat luar biasa. Silahkan kalian pecahkan ya. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Nah, silakan sama-sama kita pecahkan di pertanyaan teman-teman tadi. Oh, yang pertama silakan Ananda sekalian duduk per kelompok masing-masing sesuai yang sudah Bapak tentukan kemarin. Masih ingat? Masih. Silakan kalian duduk di kelompok masing-masing. Yang sudah dapat silahkan buka dulu. Baik, di situ ada panduannya, ada petunjuknya, silahkan dibaca. Pertama, tentu kalian isi dulu nama kelompok kalian. Nah, nama masing-masing diisi, kemudian ada petunjuknya, silahkan dibaca apa saja perintahnya di sana, silahkan dikerjakan. Kemudian untuk satu kelompok, yaitu kelompok ini ya, kelompok D, itu sudah saya siapkan. Memang PD-nya berbeda. Nah, nanti setelah kalian baca itu dulu, nah silakan nanti kalian langsung ke sudut sana, ke sudut di depan itu yang sudah Bapak siapkan laptop, ya sudah Bapak siapkan media. Nah, nanti kalian akan mengikuti apa yang ada di perintah di LKPD, ya. Silakan dibaca dulu. Nah, coba. Kemudian di situ juga sudah saya lengkapi ada materi ya. Kalian boleh membacanya, kemudian nanti mengisi apa saja pertanyaan yang ada di LKPD, ya.
langkah pertama silakan dibuat dulu namanya. Nah, silakan nanti berbagi tugas ya. Ada yang mencari referensinya mungkin ya. Sudah diisi namanya? Nah, sekarang silakan dibuka apa saja perintahnya. Nah, untuk yang ini kalian silakan bergerak, berdiri. Nah, saya akan siapkan di sana untuk membuka linknya. Nah, kalian boleh menggunakan silakan semuanya sini. Nah, ya bawa peralatan yang diperlu. Nah, silakan ke sini. Nah, kalian pecahkan sendiri ya. Ini ada media yang sudah saya siapkan. Silakan kalian susun dan ditempatkan sesuai mana yang sesuai ya. Mana yang sesuai maka disusun dan lemnya sudah saya sediakan. Silakan. Nah, nanti linknya untuk mencari. Nah, silakan. Silakan kerjasama. Nanti kalau sudah selesai menempel itu boleh kembali ke meja lagi ya. Oke, silakan. Ya. Yang lain saya kamu tidak di dalam materi yang kamu kan menggunakan HP internet ya. Silakan. Ini silakan baca lain kalau ini boleh ya. Ya. Ya, siapa dulu aku terus lanjut ke nanti yang kalian kan ada ya kalian buka. Sekarang nanti kalau saya kalian buka oke. Pakai HP. Nah, silakan kalian lihat. Kalian bagi saja ini. Ya, saya kira cukup. Dipersilahkan kelompok yang sudah merasa siap, silakan maju ke depan. Kelompok A sudah siap? Nah, ya silakan kelompok A. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok A akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil diskusi interaksi antara komponen ekosistem, netralisme, pengertian hubungan antara makhluk hidup berada jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama, disebut netralisme. Jika terjadi perbedaan dalam jenis asupan pakannya, contohnya interaksi antara kucing dan ayam di kebun. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi adalah salah satu bentuk interaksi antara individu yang bersaing memperebutkan kebutuhan hidup yang sama. Kesimpulannya, komponen biotik pada ekosistem sungai meliputi tumbuhan air, hewan air, tanaman udara, dan cahaya matahari. Baiklah, ini yang kami presentasikan. Kami akan memberikan kesempatan untuk setiap kelompok untuk bertanya. Nama saya Mutia Ramadhani. Saya ingin bertanya, apakah menurut kelompok kalian prestasi itu adil? Coba jelaskan. Menurut kami, tentu adil, karena kalau tidak terjadi interaksi predasi, maka alam tidak seimbang. Seperti tumbuhan akan habis,
kalau konsumennya terlalu banyak. Ada lagi? Kami dari kelompok D ingin bertanya kepada kelompok A. Saya Riswarto. Bagaimana keseimbangan ekosistem dapat terjadi? Keseimbangan ekosistem terjadi jika semua komponennya berperan sesuai fungsinya masing-masing. Akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri mas untuk kelompok A. Baik, sebelum saya menyampaikan atau beri pendapat tentang hasil dari diskusi kalian tadi, kira-kira ada pertanyaan tidak yang belum kalian pahami kira-kira? Yang belum kalian pahami, kemudian kalau nanti sebelum saya jawab, boleh teman kalian dulu yang jawab. Nah, kalau saya tidak bisa nanti akan jawab. Kalau saya tidak bisa nanti akan jadi PR. Ada pertanyaan? Oh, Naila, silakan. Apa pertanyaannya, Naila? Apakah penyebaran virus termasuk gejala alam biotik? Ya, silakan. Interaksi biotik tidak? Ada yang mau menjawab dulu tidak? Pak, izin jawab. Oke, silakan Rizky. Menurut kamu virus itu termasuk tidak? Gejala alam biotik akan meliputi tumbuhan dan berkembangnya makhluk hidup, bergerak, bernapas, berkembang biak, sehingga jumlah menjadi bertambah banyak dan peka terhadap rangsa. Jadi penyebaran virus corona itu termasuk gejala alam biotik. Oke. Ya, bagus ya. Ada pertanyaan lagi? Saya Kak, Oh, silakan. Mel. apa yang dimaksud dengan interaksi dengan lingkungan hidup? Apa tuh yang dimaksud dengan interaksi dengan lingkungan hidup? Saya Pak izin menjawab. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Zora. Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan ini, silakan kalian saksikan di depan dulu. Simak video berikut ini. Akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas. Yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pertanyaan juga sudah mengarah ke situ bahwa di materi interaksi komponen ekosistem ini adalah bagaimana kita ini memahami betul ya bahwa sebagai makhluk hidup kita tidak mungkin bisa hidup sendiri ya. Tadi contohnya tadi pertanyaan teman kalian bagus sekali ya menanyakan di alam itu ada kejadian yang kita kira itu kejam ya, tidak adil. Hewan ada yang memakan hewan lainnya seperti itu. Contohnya ada harimau memakan rusa misalkan ya, dimakan. Nah, apakah itu adil? Apakah itu jahat menurut kalian? Tentu tidak ya. Itu adalah hukum alam, memang harus seperti itu. Coba bayangkan kita ini kalau misalkan tidak terjadi predasi tadi, sehingga rusa bertambah banyak, kemudian produsen ini jumlahnya masih tetap sama ya, akhirnya tumbuhan habis dimakan tanpa ada keseimbangan seperti itu. Jadi, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Luar biasa untuk hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung tadi sudah dilakukan pretest ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya adalah post test. Saya akan melihat kemampuan kalian bagaimana sudah berdiskusi. Sebelum melakukan post test, alangkah baiknya kita disimpulkan dulu ya. Nah, sebelum post test, silakan bagi siswa yang dapat menyimpulkan, dipersilakan buka tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ocha, ya silakan Ocha diberi kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan adalah mengatasi pencemaran sungai melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjaga kualitas air sungai
dan memastikan kelanjutan ekosistem air. Yang pertama, pencegahan pencemaran. Yang kedua, manajemen sampah yang efektif. Yang ketiga, menyuluhkan dan pendidikan masyarakat. Yang keempat, pemantauan kualitas air. Yang kelima, kerjasama antar pemerintah, industri, dan masyarakat. Yang keenam, rehabilitasi ekosistem sungai. Dan yang ketujuh, sanksi dan hukum. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk saudara Ocha. Kita lanjutkan, silakan dibuka HP-nya. Nah, dibuka HP masing-masing. Silakan Anda sekalian lihat. Di sana akan saya kirim link kembali. Silakan diisi ya. Soal ekosistem ya. Ya, yang tadi. Tadi kan kalian belum betul ya. Sekarang kalian insya Allah sudah paham. Nah, silakan diisi. Soalnya kenapa? Ini apa yang nampaknya? Nampak? Apa tuh? Oke, saya beri waktu 10 detik untuk mengirimkan jawaban. Sudah? Oke, luar biasa. Sudah ya? Oke, terima kasih, luar biasa. Silakan semuanya berdiri dulu. Jadi permainan seperti ini. Ada namanya lompatan buat kita konsentrasi. Lompatan konsentrasi. Silakan konsentrasi. Lompat 1, lompat 1, lompat 2, lompat 3, lompat 3, lompat 1, lompat 1, lompat 3, lompat 2. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa. Pres, saya ada refleksi ya. Silakan Anda isi. Buka HP lagi. Silakan di. Jawabannya simpel, cuman iya dan Tidak. saya kira 1 menit cukup ya. Nah, silakan diisi. Nah, dia ada di komentar di bawahnya itu. Ada. Kalian bisa memberi komentar. Sudah ya? Saya kira cukup. Terima kasih. Silakan ditutup HP-nya. Sudah. Ada yang belum sih? Tidak. Semua ya. Nah, silakan HP-nya ditaruh kembali. Kemudian saya kembali lagi memberi apresiasi yang luar biasa pada kelompok yang tampil hari ini. Terima kasih ya. Kalian sudah menampilkan yang terbaik. Beri tepuk tangan dulu untuk yang ambil tadi. Untuk selanjutnya saya ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Tugasnya apa? Tugasnya silahkan kalian mencari materi apa sih selanjutnya setelah ini. Ya, bisa? Tugasnya adalah materi apa? Bisa? Saya kira cukup untuk pelajaran hari ini, sangat berharga dan kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.